Dan dari sinilah kisah Zamzam dimulai. Ketika Ismail alaihi salatu wassalam tumbuh dewasa, kemudian sebelumnya berlalu kepada mereka sebuah kabilah dari Yaman namanya Jurhum yang sedang mencari air. Kemudian mereka mendapatkan air Zamzam dan ada anak kecil dan juga seorang ibu. Maka mereka kemudian berusaha untuk barter antara makanan dan minuman. Jadi mereka memberikan makanan, sementara Ummu Ismail memberikan air kepada mereka. Lambat laun akhirnya mereka pun minta izin untuk tinggal di sekitar air Zamzam. Akhirnya kemudian lambat laun suku Jurhum pun satu persatu tinggal berkemah di sekitar sumur Zamzam. Akhirnya menjadi sebuah perkampungan yang disebut dengan kampung suku Jurhum. Dari sinilah Ismail kemudian belajar bahasa Arab kepada suku Jurhum dan menjadi anak yang paling fasih dalam berbahasa Arab. Makanya Ismail disebut Al-Arabu Al-Musta'rab. Dia bukan orang Arab tetapi fasih dalam berbahasa Arab. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Kemudian setelah Ismail alaihi salatu wassalam tumbuh dewasa, maka Ismail pun kemudian menikah dengan salah satu wanita daripada suku Jurhum. Tetapi pernikahannya tidak lama karena istri pertamanya akhlak buruknya dan Ibrahim meminta untuk diceraikan istri pertamanya. Maka Ismail pun kemudian menceraikan istri pertamanya. Kemudian dia menikah lagi dengan salah satu putri daripada anak pembesar Jurhum, dan Allah anugerahkan kepada Ismail istri yang kedua ini adalah istri yang salihah, istri yang membawa berkah bagi kehidupan Ismail dan juga anak cucunya. Karena dari istri keduanya inilah turun-temurun anak cucunya sampai kepada Adnan, dan Adnan sampai kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lah ketika Ibrahim alaihi salatu wassalam bertandang kepada istri yang keduanya, kemudian Ibrahim merasa senang dengan istri keduanya karena akhlaknya yang baik, maka Ibrahim pun kemudian mendoakan kepada istri Ismail yang kedua, Allahumma barik li ta'amihim wa syarabihim. Ya Allah, berkahilah makanan mereka dan juga air mereka. Sejak itulah maka Zamzam menjadi berkah berkat doa Ibrahim alaihi salatu wassalam. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Tetapi ketika Ismail alaihi salatu wassalam meninggal dunia dan suku Jurhum hampir semua mengikuti dinu Ibrahim, agama Ibrahim alaihi salatu wassalam yang mentauhidkan Allah subhanahu wa ta'ala, maka mereka tetap di atas tauhid sampai ketika suku Jurhum ini diserang oleh suku Khuza'ah yang kemudian mengusir mereka dari Mekah dan dikembalikan ke Yaman. Maka karena ada kekhawatiran bahwa Zamzam akan dikuasai oleh Khuza'ah, maka Jurhum pun berusaha untuk mengubur sumur itu dan tidak meletakkan bekas di mana letak sumur Zamzam itu karena dikhawatirkan dikuasai oleh kabilah Khuza'ah. Lah kabilah Khuza'ah inilah kemudian pembesarnya ada yang bernama Amr ibn Luhai. Dialah yang disabdakan Nabi SAW, aku melihat Amr ibn Luhai terburai ususnya di neraka karena dia orang yang pertama kali merubah-rubah agama Ibrahim, agama tauhid menjadi agama kesyirikan. Akhirnya kemudian Amr ibn Luhai inilah yang kemudian merubah sesembahan penduduk Mekah dari menyembah Allah menjadi menyembah berhala ketika safar ke Syam, kemudian pulang membawa Hubal, patung yang sangat besar yang diletakkan di dalam Ka'bah. Sejak itulah dia menyeru manusia untuk menyembah Hubal, dan belakangan bukan hanya Hubal, di sana ada Lata, ada Uzza, ada Manat, ada berhala-berhala yang lainnya, termasuk juga berhala Isaf dan Nailah, dua orang yang berzina dalam Ka'bah yang kemudian dikutuk menjadi batu dan mereka malah menyembahnya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Singkat cerita, akhirnya kemudian setelah Mekah dikuasai oleh Jurhum dan agama tauhid hilang di permukaan bumi, akhirnya diganti dengan agama kesyirikan. Zamzam pun di zaman Khuza'ah sama sekali tidak ditemukan, walaupun mereka berusaha untuk mencarinya, tetapi mereka tidak sanggup untuk menemukannya. Sampai di era Nabi sallallahu alaihi wasallam, ini kakek beliau Abdul Muttalib ketika itu sering bermimpi, dan dalam mimpinya diseru dan mengatakan atau dikatakan ihfir Zamzam,
galilah Zam-Zam di daerah ini dan itu. Konon daerah itu artinya di sebuah kampung yang disebut dengan Qaryatu Namlin, kampung Namal, dan terletak di antara dua berhala. Maka kemudian Abdul Muttalib pun berusaha untuk mencari Zam-Zam dan mengikuti alur mimpinya. Dan Allah takdirkan akhirnya tergalilah Zam-Zam itu dan airnya kembali ditemukan dan menjadi konsumsi bangsa Arab di zaman Abdul Muttalib. Ketika mendengar bahwa Abdul Muttalib itu menguasai Zam-Zam, tentu kabilah-kabilah yang lain merasa iri dan ingin menguasai juga. Akhirnya mereka pun hampir perang dan belakangan mereka bersepakat untuk datang kepada seorang paranormal untuk meminta fatwa paranormal tersebut, kira-kira siapa yang berhak untuk menguasai air Zam-Zam tersebut. Berangkatlah para pembesar Arab ini menuju tempat paranormal tersebut, tetapi karena jaraknya jauh harus melintasi padang pasir, sehingga sebagian di antara mereka ada yang gugur, ada yang pulang kembali, dan yang bertahan hanya beberapa orang termasuk Abdul Muttalib. Lah saat kemudian kelelahan dan mereka juga kehausan dan ajal mereka sudah dekat, mereka siap mengubur diri mereka. Akhirnya kemudian tiba-tiba di saat kehausan itulah Abdul Muttalib menggali air di tengah padang pasir, rupanya keluar air. Akhirnya pun terselamatkan dengan air tersebut dan tidak jadi datang ke paranormal dan kembali ke Mekah, dan mereka sepakat bahwa yang berhak untuk menguasai Zam-Zam itu adalah Abdul Muttalib. Maka Abdul Muttalib pun berpikir kalau seandainya dia meninggal, maka tentu kejadian ini atau peristiwa perang karena gara-gara rebutan air tentu akan terjadi lagi. Akhirnya kemudian dia pun bernadar kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah menganugerahkan kepada Abdul Muttalib itu 10 anak laki-laki, dan Allah kabulkan. Tapi waktu itu Abdul Muttalib bernadar bahwa kalau diberikan 10 anak laki-laki, maka akan disembelih salah satu dari 10 orang tersebut. Tetapi kemudian nadarnya dibatalkan dan dia pun menyembelih 100 ekor unta ketika beliau hendak menyembelih salah satu putranya Abdullah, yang merupakan nadar akan menyembelih 1 dari 10 anak laki-laki kalau Allah anugerahkan kepada dia anak laki-laki. Intinya bahwa akhirnya kemudian Zam-Zam pun dikuasai Abdul Muttalib dan anak cucunya. Sebelum meninggal, Abdul Muttalib meminta kepada Abbas ibn Abdul Muttalib agar merawat Zam-Zam, dan alhamdulillah sejak itu maka keluarga Abbas ibn Abdul Muttalib yang menguasai Zam-Zam sampai hari ini. Maka Zam-Zam menjadi air yang luar biasa, air yang sangat berkah. Makanya setiap orang yang berkunjung ke Mekah, baik dalam kondisi haji ataupun umrah, pasti pulang membawa air Zam-Zam, karena Zam-Zam itu adalah air yang sangat berkah dan sekaligus obat bagi para peminumnya. Bukan hanya sekedar obat, tetapi Rasul mengatakan ma'u Zam-Zam lima syuriba, bahwa air Zam-Zam itu akan mengabulkan setiap doa orang yang meminumnya. Oleh karena itulah maka kisah terkuburnya Zam-Zam menjadi hikmah bagi kita bahwa air berkah itu ada di permukaan bumi yang disebut dengan ma'u Zam-Zam, air Zam-Zam. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahu ta'ala alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.